Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dalam hadis yang lain sampai mesti apal kabeh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillil arsy yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti oleh Allah diberikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. 7 golongan yang pertama adalah pemimpin yang adil, imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, akan dapat naungan ketika di mahsyar ini. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang semangat untuk beribadah kepada Allah. Sing wis tuwa-tuwa gak masuk iki pisan. Wis kliwat. Pak Ikram zaman nom-nomane mek apa? Nyulah Lombok ya wis ben. Ini yang muda-muda yang semangat untuk menyembah Allah. Wa rajulani tahaba fillah. Yang ketiga adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, membahas karena urusannya Allah, berbicara karena apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang mencari ilmu, bertemu hanya karena Allah, berpisah juga karena Allah. Mungkin kita hari ini, malam ini tidak saling kenal, hanya wajah, tapi di akhirat nur kita saling terkaitan. Ini rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Semoga kita masuk di sini. Allahumma amin. Berarti naungannya nanti di nur. Yang ketiga sudah, yang keempat. Naik rada abot iki. Wa rajulun talabatu imra'atun zatu jamalin faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Ini berat iki. Aku ketoke gak kuat. Seorang laki-laki yang dirayu oleh perempuan yang terhormat dan cantik dan orang-orang konangan. Eneng tambahane gak ngarah konangan loh ya. Ayu, cantik, orang arah konangan. Terjaga betul rahasianya. Dirayu, dijak, diinjawab sepurane di aku di Gusti Allah. Nah iki aku gak kuat ketoke iki. Berat, soalnya kan gum dijajal tuh. Lah ngene iki nek wong akeh ya kuat. Nek dijajal kan ya mbah-mbahan. Pak Ikram kuat, Pak Ikram. Orang karuan. Masa umur sakmene cek ku karuan. Mas Taib kuat ora? Wah. Penti nih insyaallah kuat. Nek ditunggoni bojone kuat. Laki-laki yang sendirian dirayu oleh wanita cantik, cantik loh ya, cantik. Cantik, punya jabatan, punya kedudukan, terhormat dan aman, gak konangan. Tapi dia tetap ini akhafullaha rabbal alamin. Ini diberi naungan. Yang ke-5. Wa rajulun zakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainahu minad dam'i min khasyatillah. Laki-laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, air matanya berlinang karena takut kepada Allah. Zikir sendirian, mengingat dosa, mengingat yang dikerjakan, meneteskan air mata, itu akan mendapatkan naungan nur tadi. Yang ke-6, wa rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha an shimalihi. Yang ke-6 adalah laki-laki yang bersedekah tangan kanannya mengeluarkan, tangan kirinya tidak tahu, yaitu orang-orang yang gemar bersedekah, shadaqatus sirri. Yang ke-7 adalah wa rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, yaitu laki-laki yang hatinya selalu terpaut oleh masjid. 7 golongan ini yang disebutkan di dalam ayat bahwa nanti akan ada 3 naungan. Intoliku ila zilling zi salasi syu'ab. 1 naungan yang berupa panas api untuk orang munafik, kabut berasap hitam untuk orang-orang kafir, dan naungan nur untuk orang-orang yang beriman. Yang masuk nur ini adalah 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah. Muga-muga salah satu di antara golongan itu kita. Pokoknya nek bleset salah sijine 7 ini berarti kita masuk yang kedua tadi. Enggak ada pilihan. Endange yo mau telu tok. Intoliku ila zilling zi salasi syu'ab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga bersabda, "Iki kenapa saya nggak langsung nerangkan neraka?" Ini yang diterangkan adalah orang-orang yang masuk neraka. Pokok meden ini langsung neraka saja ya wae koyo mentah kemarin neraka. Jadi tak giring dulu untuk bahwa kita ini yakin, insya Allah kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan naungan yang ada di nur ini. Allahumma amin. Rasulullah bersabda, "Idza jama'allahu al-khalaiqa nada munadin aina ahlul fadli." Ketika nanti di mahsyar, Allah itu nanti berfirman memanggil, "Aina ahlul fadl? Aina ahlul fadl?" Di mana golongan orang-orang yang utama? Di mana golongan orang-orang yang utama? Niki Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Tapi Allah membanggakan. Di mana nanti orang-orang yang dipanggil Allah ini, satu, dia tidak dihisab. Dua, dia tidak melewati sirat. Dia langsung masuk surga. Allahumma. Semoga kita masuk. Aina ahlul fadl? Di mana orang-orang yang ahli keutamaan? Kemudian berdirilah sebagian manusia. Fayakumu unasun wahum yasiruna siroan. Orang ini, golongan ini berjalan dengan cepat ilal jannah, langsung dia. Karena golongan yang pertama ini dia tidak dihisab. Dia tidak melewati sirot, dia langsung masuk surga. Akhirnya dia dipabak oleh para malaikat. Fayakuluna inna narokum siro'an ilal jannah. Malaikat bertanya, kami melihat kalian ini bergegas cepat masuk surga. Ini apa yang menyebabkan kalian begitu cepat masuk surga? Melewati hisab, melewati sirot. Maksudnya tidak dihisab, juga tidak melewati sirot. Faman antum, kalian ini siapa? Fayakuluna nahnu ahlul fadli. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang ahlul fadl, orang-orang yang penuh dengan keutamaan. Malaikat bertanya, ma fadlukum, apa keutamaan kalian? Qalu idza zulimna sabarna wa idza usikna afauna. Ini kuncinya. Kami bergegas masuk surga karena kami ini dipilih oleh Allah menjadi ahlul fadl, ahli keutamaan. Apa keutamaan kalian? Orang-orang ini menjawab, ketika kami disakiti, kami bersabar. Ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kami memaafkan. Jembari hati, kuncinya itu. Ada hak kita yang dirampas, maafkan. Misal latihan terus nalpote kempot, maafkan. Ojo jaluk duit, bisa latihan cilik wae. Mobilnya sampean diserempet, wis maafkan. Latihan hal-hal kecil. Itu hal kecil yang kita memaafkan itu luar biasa. Itu nanti yang menjadi hujah kita nanti di akhirat. Kita dipanggil oleh Allah ahlul fadl. Ketika kita dizolimi, kita memaafkan. Ketika kita disakiti, kita bersabar. Ketika kita ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kami maafkannya. Ini yang golongan yang pertama. Kemudian fayakunu lahum udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Masya Allah, masuklah kalian ke surga, cepat masuklah kalian ke surga. Akhirnya golongan yang pertama ini sudah masuk. Summa yunadi al-munadi aina ahlus sabar. Kemudian ada panggilan lagi, di mana orang-orang yang bersabar? Fayakumu unasun yasiru nasiroan ilal jannah. Banyak sekali orang-orang berdiri, bergegas langsung menuju surga. Malaikat bertanya, inna narokum siroan ilal jannah. Kami melihat kalian bergegas menuju surga. Faman antum, kalian itu siapa? Fayakuluna nahnu ahlus sabar. Kami ini orang-orang yang bersabar. Maka nasabarukum, apa yang kalian sabari? Qalu kunna nasbiru ala ta'atillah wa nasbiru ala ma'an maksiatillah. Kami di dunia bersabar untuk taat kepada Allah. Kami bekerja sulit untuk sholat, kami tetap sholat.
pekerjaan kami keras, kami tetap sholat, kami tetap melaksanakan perintahnya Allah. Maksiat merajalela, tapi kami menghindarinya. Ini nanti yang golongan yang kedua. Kemudian, udkhulul jannata. Sudah kalian masuk surga. Ini orang-orang yang tanpa hisab. Pokoknya yang paling medeni itu tidak dihisab. Semua pekewuh kiamat ini tidak dihisab. Karena hisab niku hitungan niku diweleh-welehke, hitungan niku buku amal kita, catatan kita dilihat. Sedangkan golongan-golongan yang pertama ini tanpa buku catatan, langsung masuk surga, tanpa hisab, tanpa sirat. Ini pokoknya hisab, medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, summa yunadi al-munadi ainal mutahabbuna fillah. Yang ketiga ada lagi panggilan di mana orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Fayakumu unasun yasiruna sir'an ilal jannah. Akhirnya banyak sekali orang yang berdiri cepat-cepat menuju surga. Malaikat bertanya, inna narakum sir'an ilal jannah. Paman antum, kalian ini siapa kok cepat sekali masuk surga? Mereka menjawab, nahnul mutahabbuna fillah wal muta'ahiduna fillah. Kami ini di dunia tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ratusan orang datang tidak saling mengenal. Kami datang hanya untuk membacakan ayat-ayatnya Allah. Kami datang hanya karena saling cinta karena Allah. Al-mutahabuna fillah. Orang yang mencintai karena Allah. Wal muta'ahiduna fillah. Dan saling berjanji karena Allah. Maka ini kita ikrarkanlah di antara salah satu kita nanti yang masuk surga. Di antara 2-3 teman kita masuk surga. Kemudian di antara teman kita ini ada yang masuk neraka. Cari. Kita mungkin di dunia tidak saling mengenal nama karena saking banyaknya teman al-mutahabbuna fillah. Tapi nanti Allah akan memberikan tanda siapa yang perlu kita cari, siapa yang perlu kita tolong bersama-sama. Al-mutahabbuna fillah, Allahumma amin. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui sirat, yaitu orang yang mencari ilmu karena Allah, berjanji berjuang atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhul jannah, masuk kalian masuk surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudha'u al-mizanu ba'da dukhuliha ula'il jannah. Setelah 3 golongan ini masuk surga, satu golongan yang ketika dia disakiti dia memaafkan. 2 orang yang taat dalam kesabaran, sobar dalam taat, sobar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Setelah 3 golongan ini kata Rasulullah, barulah hisab dipasang. Barulah hisab dipasang. Setelah hisab dipasang ini, liwa'ul hamdi digelar. Liwa'ul hamdi itu bendera-bendera pujian yang di situ ada bismillahirrahmanirrahim, ada la haula, ada alhamdulillah, semua digelar yang panjangnya hanya Allah dan para malaikat yang tahu. Kita nggak bisa bayangkan karena satu bendera itu panjangnya 1000 kali tahun perjalanan. Dan itu secepat nur wis ora usah diterangke, yang penting nanti ada bendera. Dan kalau kita tidak lolos dari yang ketiga ini, kita harus berada di liwa-liwa ini. Liwa itu apa? Bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana yaumul qiyamati yunsabu liwa'us sidqi li Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kullu shadiqin yakunu tahta liwa'ihi. Bendera yang pertama ini bendera yang bertuliskan As-Siddiq. Ini yang pegang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang bersama Abu Bakar As-Siddiq di dunia dia jujur membenarkan keimanannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Selamat dia. Allahumma amin. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang jujur. Tapi nek diangen-angen berapa kebohongan sehari kita lakukan. Kita mungkin dianggap baik oleh anak-anak kita, santri-santri kita. Tapi di belakang itu sebenarnya Allah hanya nutupi aib kita sehingga mereka tidak melihat keburukan-keburukan kita.
liwa usidki. Yang kedua waliwa ul fuqaha li Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa kullu faqihin yakunu tahta liwa'ihi. Yang kedua ini bendera yang dibawa oleh Mu'ad bin Jabal. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang di situ di dunia dia menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu-ilmu fikih. Belajar ilmu syariat. Waktunya habis untuk itu. Masuk tora kira-kira ini. Kok gak patek pede sampai modelnya. Bahas kiamat. Ini padahal penduduk surga ini belum penduduk neraka. As-Siddiq, kemudian Mu'ad bin Jabal. Waliwa uzuhdi li Abi Dzarin radhiyallahu anhu wa kullu zahidin yakunu tahta liwa'ihi. Yang ketiga adalah bendera yang diberikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Siapa dia? Orang-orang yang tidak memilih dunia, hidup zuhud, memilih tidak memilih harta, memilih hidup seadanya. Abu Dzar Al-Ghifari itu mantan seorang perampok yang kaya raya, tapi hidup matinya dalam keadaan miskin membela Rasulullah. Makanya pantas di akhirat nanti liwa uzuhdi diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan orang-orang yang zuhud di belakangnya. Waliwa ul sakhawah di Utsman radhiyallahu anhu. Nanti ada bendera yang untuk orang-orang dermawan. Diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan wa kullu sakhin yakunu tahta liwa'ihi. Setiap orang yang dermawan nanti berada di belakangnya Utsman bin Affan. Ini semoga kita berada di sini. Sakhawah. Allahumma amin. Masya Allah. Musa As-Samiri itu khianat sama Nabi Musa. Tapi sama Allah tidak dihukum mati, tidak diazab. Karena Musa As-Samiri dermawan. Saelek-elek kaya apa sampeyan dermawan. Insya Allah masih ada ampunan. Yang ke selanjutnya, waliwa usyuhada, bendera untuk para orang mati syahid li aliin radhiyallahu anhu wa kullu syahidin yakunu tahta liwa'ihi. Nanti orang-orang yang mati syahid berada di benderanya Sayyidina Ali. Waliwaul qurra li Ubay bin Ka'ab. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, para hufad, orang-orang yang ahli deres Quran, orang-orang yang setiap harinya khatam 1 juz, orang yang setiap minggunya khatam Quran, mereka nanti berada bersama Ubay bin Ka'ab. Waliwaul muadzinina li Bilal radhiyallahu anhum wa kullu muadzinin yakunu tahta liwa'ih. Nanti orang-orang yang di dunia azan lebih dari 4 tahun. Dalam riwayat yang lain lebih dari 12 tahun hidupnya untuk azan. Maka orang ini nanti di akhirat di belakangnya sahabat Bilal. Waliwaul maqtulina zulman lil Husain radhiyallahu anhu. Orang-orang yang dibunuh dalam keadaan zalim nanti berada di belakangnya Sayyidina Husain. Wa kullu maqtulin zulman tahta liwa'ih. Fadzalika qauluhu ta'ala. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabihi biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ketika aku memanggil setiap pemimpin dari pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpinnya fuqaha Mu'ad bin Jabal, pemimpinnya orang shadiq Abu Bakar As-Siddiq, pemimpinnya orang dermawan Sayyidina Utsman bin Affan, pemimpinnya orang zuhud Abu Dzar Al-Ghifari, pemimpinnya para muadzin sahabat Bilal, pemimpinnya orang yang dibunuh dalam keadaan teraniaya Sayyidina Husain. Nanti kita mengikuti pemimpin-pemimpin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana yaumul qiyamah yakumul khalaiq wa yastaddu bihimul atsh wal jamuhumul araq. Ketika hari kiamat datang, para makhluk berdiri. Semua merasakan haus, keringat membanjiri diri mereka. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril ila Muhammadin alaihi wassalam. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila ribuan tahun orang itu di mahsyar.
keputusan Allah tidak segera diputuskan. Saat itu orang-orang di mahsyar berkata, ya Rob, putuskan segera kami penduduk surga atau penduduk neraka. Orang-orang yang di surga sudah nggak ngalami masa ini. Karena orang-orang di surga ketika dibangkitkan oleh Allah, dia sudah langsung dipanggil oleh Allah, langsung menikmati surga. Sedangkan orang yang terlantung-lantung, sopo wong sing nasionalis, yo sok apik, sok elek, yo sok ngaji engko karokenan barang, yo pokoknya wong nasional iki lho, wong nasional. Nasibnya tergantung-gantung iki, Bang. Yo sok MC nganten, yo sok MC ngaji, wo MC kabeh. Wis Masya Allah, nek pendak apik ya apik, pendak elek ya elek. Iki nasibe. Dalam. Iya, Masya Allah. Ini kalau Al-A'raf iku ora mepet neraka, mepet swarga yo Al-A'raf. Lha iku cakupan. Dadi nek sibo kena swarga ya swarga, tiba neraka. Lha iku membahayakan sekali. Dadi urip iku aja mepet-mepet ta. Lah wong mepet-mepet itu yang orang-orang nasional itu. Dek, wong iki gak kaya nasional ya. Dibutuhno kono ya kono, butuhno kene ya kene. Nek wayah pengajian yo ning ngarep dhewe, engko nek wayah ning Kopik nganten yo melu kok pokoke nasional. Iku sok ben kecakep ndi wallahu a'lam. Ijek-ijek pengen dadi wong nasional. Ya Allah. Jadi hidup itu harus ada clarity, kejelasan. Kalau kita surga ya surga, kalau neraka ya jangan, maksudnya. Jangan sampai nggak jelas sehingga nanti kecakup Al-A'raf ini. Lah ini nasibnya. Sampai malaikat Allah itu welas ngutus malaikat Jibril kon nemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kulli ummatika yad'unani bil ismil ladzi da'awtani bihi fid dunya intas syada'id. Muhammad, beritahu umat-umatmu itu ketika dia haus, dia lapar, dia mengalami sesuatu yang dahsyat seperti ini, apa yang mereka ucapkan? Suruh mereka berdoa, jangan panik. Saking welasnya Allah, jadi Allah ngekei bocoran yang malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril nengoni Kanjeng Nabi langsung memberitahu umatnya, wahai umatku, ketika engkau di dunia mengalami hal seperti ini, apa yang kamu ucapkan hari ini. Maka kita harus punya doa, yang doa itu khusus ketika kita merasa sulit, lepas dari beban, lepas dari masalah, ucapkan. Lah iki nek sing wis ning kene kebulet utang, sampeyan kan wis apal nek lafadzno. Iki sing tak waca. Iya, makanya yang hari ini mungkin Allah memberi kesulitan, itu mungkin nanti mudah di sananya karena apa? Nanti Rasulullah mengumumkan, wahai umatku, ketika kalian mengalami kesulitan di dunia ini, apa yang kamu doakan kepada Allah, baca hari ini. Nek Mas Taib itu ngopo biasanya Mas? Selamat. Akhirnya orang-orang sepakat. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak terbiasa berdoa ketika mengalami syada'id? Karena di dunia mungkin anaknya anak soleh, mungkin ma'isyahnya kecukupan, sehingga hidupnya biasa-biasa saja, tidak pernah menggunakan doa sing spektakuler sing dibutuhno ning mahsyar. Orang-orang ini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Satu ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang itu ada dua asmanya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Umat Muhammad ketika itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu fahina idzin yafsulullah al-qada'a bainal khalaik. Setelah umat Muhammad ini serentak membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah memutuskan di antara makhluk. Kemudian Allah berfirman lisairil umam, laulam yadhkuruni bihadzal ismi la talaqtu alaikumul qada alfa amin
Wahai makhluk, seandainya umat Muhammad tidak menyebutkan dua asmaku, tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan menunda keputusanku lebih dari 1000 tahun. Barokah Bismillahirrahmanirrahim. Karena umat, makanya paling berjasa itu umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang besok mulai umat paling awal sampai umat paling akhir, umat Muhammad pun menjadi penentu ketika di mahsyar. Makanya yo awake muga-muga orang lewati mahsyar sengiki. Tapi yo penting juga, kita sangat dibutuhkan untuk mempercepat qadanya Allah, keputusan Allah saat itu. Fa in tazalik, apa yang terjadi? Tsumma yaqdillahu bainal wuhush wal bahaim hatta yaqdiya lil jama' min dzatil qurun. Tsumma yaqulu ta'ala lil wuhush wal bahaim kunu turaban. Akhirnya makhluk hidup yang ada di mahsyar saat itu, binatang-binatang mulai kambing, sapi, unta, semua sama Allah didawuhi kunu turaban. Jadilah kalian semua ini turab, debu. Sehingga debu-debu binatang-binatang ini berterbangan. Sehingga nanti binatang ini nggak ada hisab. Binatang itu perjalanannya besok hanya sampai kepada mahsyar. Ketika sampai mahsyar, Allah berfirman kepada mereka, kunu turaban, jadilah kalian debu. Fa in dzalika yaqulu al-kafir, ya laitani kuntu turaba. Ketika itu orang-orang kafir melihat sapi, kambing, semua binatang menjadi debu dan tidak ada hisab mereka. Orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau seperti ini seandainya saya di dunia cukup menjadi kambing saja, selesai urusanku. Ini kita belum selesai. Ya laitani kuntu turaba. Ini ketika manusia masih dihisab oleh Allah, hewan-hewan, binatang-binatang sudah menjadi debu. Tidak ada hisab bagi mereka. Qala Muqatil, hanya ada 10 binatang yang oleh Allah. Menurut Imam Muqatil, ada 10 binatang yang 10 binatang ini oleh Allah diabadikan. Dia dimasukkan surga. Siapa 10 binatang yang dimasukkan surga oleh Allah ini? Yang pertama adalah naqatu soleh. Yang pertama adalah untanya Nabi Soleh. Pernah mendengar cerita unta Nabi Soleh itu yang betina kemudian punya anak kecil, yaitu yang disembelih oleh orang saktinya Bani Israel. Nah itu untanya Nabi Soleh dimasukkan surga. Wa ijlu Ibrahim, kemudian sapi kecilnya Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah kabsyu Ismail, dombanya Nabi Ismail. Yang keempat Baqaratu Musa, sapi betina Nabi Musa. Wahutu Yunus, dan ikan yang memakan Nabi Nus. Kemudian wahimaru Uzair, dan khimar yang dihidupkan oleh Nabi Uzair. Kemudian wanamlatu Sulaiman, dan semutnya Nabi Sulaiman. Wahudhud Bilqis, dan burung hudhudnya Bilqis. Wanaqatu Muhammad, dan untanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah wakalbu ashabul kahfi, anjingnya ashabul kahfi. Kita bisa belajar dari anjingnya ashabul kahfi ini. Tapi pendapat yang masyhur dalam beberapa riwayat, anjingnya ashabul kahfi ini nanti masuk surga tidak berwujud anjing, tapi yasirahullah, Allah menjadikan anjingnya ashabul kahfi itu fi suratil kabsyi, diwujudkan dalam bentuk kambing. Jadi nanti anjingnya ashabul kahfi ini masuk surga, tapi bentuk wujudnya sudah berubah domba. Kita bisa melihat anjingnya ashabul kahfi ini masuk surga. Karena apa? Karena anjingnya ashabul kahfi di dalam dunia yang penuh kemungkaran dan kemaksiatan, tidak menjadikan anjing ini ikut membantu orang-orang yang mungkar, tapi dia membantu orang-orang yang bertauhid selama 50 tahun menjaga ashabul kahfi. Ashabul kahfi di dalam gua itu
berapa? Salah sumiatin sinina wasdadu tis'ah, 309 tahun. Itu anjingnya. Anjingnya namanya siapa? Iki mosok dikai hadiah sing roh cah atau cah TK ya. Nama anjingnya Ashabul Kahfi itu namanya siapa? Lali terus. Ada yang mengatakan Naurom. Naurom. Ada yang mengatakan Kitmir. Yang masyhur itu Kitmir. Ada yang mengatakan Hauban. Jadi ada 3 nama anjingnya Ashabul Kahfi. Naurom, Kitmir, yang ketiga adalah Hauban. Kalau kita belajar dari anjing saja bisa masuk surga karena tidak membantu kezaliman, karena tidak membantu kemungkaran, maka kalau kita tidak siap untuk syiar kebenaran, minimal tawakuf, diam, jangan bantu kezaliman. Kalau kita tidak bisa meninggalkan kemaksiatan, misalnya ini, aku apik dakwah apik ora iso. Wong penggaweanku yo cek ndelok wong wedok. Minimal ojo nyebarno wong wedok ngono lho maksudnya. Ojo ngeser-ngeser barang sing menyebabkan kemungkaran yang lebih. Belajarlah dari anjingnya Ashabul Kahfi yang bisa masuk surga karena tidak membantu kezaliman, tidak membantu kemungkaran. Anjing pun masih ditolong oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa anjing pun bisa masuk surga? Karena mereka mencintai para kekasihnya Allah. Anjingnya Ashabul Kahfi itu masuk surga karena mencintai kekasihnya Allah, aulia. Mencintai para walinya Allah. Makanya nanti dalam satu riwayat, kita mungkin, makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku mungkin bukan orang baik, tapi aku tidak berani membenci orang yang berbuat baik. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, oke, tapi jangan sekali-kali membenci orang yang melakukan kebaikan. Karena ada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok umat Muhammad, iki umat Muhammad sing level piro berarti bisa. Pertama umat Muhammad yang 3 golongan tadi langsung masuk surga. Terus umat Muhammad sing menangi mahsyar. Gara-gara mahsyar ini terus dihisab lolos, Allahumma amin. Enak yang dihisab jegak lolos, tapi dia ahli membaca sholawat. Ini nanti orang ini masih dipanggil diopeni karo Kanjeng Nabi. Diopeni karo Kanjeng Nabi. Yukta bi alimin yaumal qiyamah minal ulama min ummati Muhammadin fayuqafu baina yadayillah fayaqulullah ta'ala ya Jibril khudh bi yadihi wadhhab bihi ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhirat itu ada orang alim yang orang alim ini kesulitan di akhiratnya, sulit, mengalami kesulitan. Tapi orang alim itu tetap dicintai Allah. Sehingga orang alim ini didatangkan oleh malaikat Jibril dikongkon sowan Kanjeng Nabi. Sowan nang Kanjeng Nabi. Karena kita tidak tahu kita baik di hadapan manusia, tapi belum tentu baik di hadapan Allah. Banyak orang mengharapkan keberkahan kita, tapi satu sisi kita banyak melakukan dosa. Semoga mata kita yang sering memandang kemaksiatan diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita yang penuh dosa, semoga nanti Allah mempermudah kita untuk bertemu dengan Rasulullah, menemui beliau di telaganya Haud al-Kautsarnya, Allahumma amin. Sehingga orang alim ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemui Rasulullah, fayati bihilan Nabi wa huwa ala syati'il haud. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pinggir haud memberi minum manusia dengan wadah yuski an-nasa bil aniyah. Orang-orang yang datang, orang-orang yang ahli membaca sholawat, orang-orang yang selalu menghadirkan Rasulullah dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam hatinya bersholawat. Sesulit apapun orang ini nanti dipanggil Rasulullah di haud, di telaganya Rasulullah,
Diberi minuman satu-satu, diberi minuman satu-satu. Siapa yang meminum haud air telaganya Rasulullah, satu gelas dari tangan Rasulullah ini, mereka dijaga dari api neraka. Allahumma amin. Orang alim ini yang lain pakai gelas. Kemudian faqiyumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasqi al ulama abikaffihi. Ketika ada ulama ini, Rasulullah tidak memberi minum dengan gelas, tapi Rasulullah memberi minum langsung dengan tangan mulia Rasulullah. Dengan tangan mulia Rasulullah. Sehingga ada orang yang protes, ya Rasulullah, kenapa? Tuski an-nasa bil aniyah, engkau memberi minum di telaga ini untuk orang-orang dengan gelas, tapi kenapa dengan orang ini engkau memberi minum dengan tanganmu ya Rasulullah? Fayaqulu na'am li annan nasa kanu yastaghiluna fid dunya bi tijaratihim wa kana al ulama yastaghiluna bil ilmi. Betul, orang-orang itu aku beri minum dari telagaku ini dengan gelas, tapi orang ini ulama, aku kasih langsung dari tanganku. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalian ketika di dunia sibuk bekerja, sehingga kalian itu menyisakan sedikit waktu untuk bermunajat kepada Allah, untuk bersolawat kepadamu, menyisakan sedikit waktu. Tapi para ulama ini membimbing kalian, syughul dengan ilmunya, sehingga kalian tanpa belajar pun masih mendapatkan keberkahan ilmu dari para ulama. Dari kisah hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Anjing Ashabul Kahfi, anjing pun masuk surga karena memuliakan para ulama, memuliakan para wali-walinya Allah. Bahkan besok di telaga Haud, Rasulullah memberi minum para ulama tidak dengan gelas, tapi langsung dengan tangan suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berdoa, ini harapan kita bersama. Kita mungkin kotor, mata kita selalu memandang maksiat, tangan kita, kaki kita selalu berjalan dalam kemaksiatan. Tapi jangan pernah putus asa bahwa dari tangan kotor ini, mata kotor ini, kaki kotor ini, jangan pernah putus asa untuk selalu merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Rasulullah menerima kita nanti di Haud seandainya kita masuk di detik-detik itu. Allahumma amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqdillahu ta'ala bainal khalaik fa'idzan lawaqafu baina yadayillah ila aina ashabul mazalim. Akhirnya keputusan untuk orang-orang mukmin ini selesai. Dari tahapannya berapa tadi? Pertama langsung tanpa hisab, kemudian dihisab, sirat, kemudian masih tidak tertolong, kemudian ditolong oleh Allah melalui telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemudian orang-orang yang masuk neraka, oh balasan ini guru dhisik. Kemudian Allah memutuskan kalau orang kafir sudah pasti dia di mahsyar lama, menunggu keputusan yang lama, tapi endingnya tetap masuk neraka. Ini Allah memutuskan, siapa di antara kalian yang merasa ketika di dunia dizolimi oleh saudaranya, manusia-manusia ini berdiri. Orang si Fulan dengan si Fulan, si Zaid dengan si Umar, berdiri. Semua orang nanti berdiri untuk menuntut orang-orang yang dizolimi. Pejabat yang memakan satu daging, pejabat yang memakan 1 kilo beras dari rakyatnya, nanti semua orang berdiri meminta keputusan Allah tentang yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat ini. Orang-orang pemangku kekuasaan, pemangku jabatan yang dengan jabatannya dia menjadikan si A, si B untuk jadi pejabat. Si Fulan yang mestinya berhak untuk menjadi digagalkan nanti di pengadilan akhirat. Fi sa'idin wahidin ini semua nanti orang-orang yang dizolimi ini nanti lapor sama Allah. Kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi diberikan kepada yang dizolimi sampai habis dosanya. Dosanya yang dizolimi diberikan kepada orang yang dizolimi.
kepada orang yang menzolimi, sehingga dosanya diampuni, pahalanya berlipat-lipat. Maka ketika ada hak kita yang dirampas oleh orang, kita dizolimi, sabar. Itu akan menjadi pahala akhirat kita. Allahumma amin. Mulane cara Gus Bahak, kowe iku kudu iso ngutangi Sayyid. Sayyid sing alim. Dongakno gak iso nyaur. Itu amalan sing ringan. Jadi kowe nek duwe duit ngutangono Sayyid sing alim, sing parek ning ngene Kanjeng Nabi, sing parek ning Allah, utangi duit dongakno gak iso nyaur. Nanti apa? Nanti dosa kita habis, pahala kita berlipat-lipat. Orang alim ini nanti, Sayyid ini nanti, pahalanya tidak akan pernah habis. Utangnya wis lunas, pahalanya cek akeh. Kita akan bareng-bareng dengan mereka. Allahumma amin. Ojo kok terus kue utang Sayyid terus gabok utang kiai rabuk sauri pisan ngono wae niku pisan. Ning alam dunya mbok kongkon ngulang ning akhirat cek. Wah, wis. Lho kiai yo apian yo ora ngarah nuntut. Mosok ya Allah iki ngaji karo aku mosok tak tuntut cah. Mosok kok dosane dosaku tak kon ngepek dhek yo gak mentolo maneh. Gusti wong ning alam dunya melok ngaji aku ben slamet lah kok ning kene tambah tak cembung kon neraka. Pun ikhlas. Engko nang mbok jajal mbok utangi ngono terus gak mbok sauri. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya orang-orang yang dzalimi kemudian selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'zama sa'atin taridu 'alal abdi fid dunya inda khuruji ruhihi. Sebenarnya yang paling membahayakan sebelum terjadinya kiamat itu ada hal yang perlu kita takuti, yaitu ketika keluarnya ruh dari jasad ini. Tapi keluarnya ruh dari jasad ini yaitu ketika kita tidak melakukan amalan-amalan yang sekiranya kita dimudahkan oleh Allah untuk husnul khotimah. Tapi insya Allah orang yang ahli sholat jamaah itu mudah untuk husnul khotimah. Orang yang bersedekah itu mudah untuk husnul khotimah. Orang yang taklim ngaji itu mudah untuk husnul khotimah. Perbanyak amalan-amalan yang mempermudah kita untuk husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banyak orang, jadi harapan kita itu satu. Catatan-catatan keburukan kita disetip sama Allah. Itu harapan kita. Karena kalau tercatat, niku ada berapa? Ada 8 yang nanti akan menyaksikan kita. Yang menjadi saksi kita di akhirat itu nanti waktu. Yang pertama adalah waktu. Waktu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Misalkan waktu jam 9 malam kita bermaksiat, seberapa maksiat kita lakukan, ya waktu itu nanti akan menyaksikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ada satu hadis, yang hadis ini bukan hadis nih, menerangkan tentang yauma idzin tuhadditsu akhbaraha yashhadu alaihim sab'atu syuhudin. Nanti di akhirat itu ada 7 yang menjadi saksi kita. Yang pertama adalah al-makan, tempat yang kita tempati. Hari ini kita duduk di sini, ini akan menjadi saksi akhirat kita. Saksi kebaikan kita. Makanya ketika kita sholat sunnah, itu disunahkan untuk berpindah-pindah tempat. Untuk memperbanyak saksi kita nanti. Karena yang pertama menjadi saksi itu adalah al-makan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana tempat-tempat yang kita gunakan akan menceritakan yang kita lakukan.
Tempat yang kita gunakan sujud akan menjadi saksi kita. Tempat yang kita gunakan untuk ngaji akan menjadi saksi kita. Tempat yang kita gunakan maksiat juga akan menjadi saksi kita. Perbanyak saksi-saksi kebaikan. Kalau sore habis wudhu, jalan-jalan. Setiap kaki yang kita langkahkan dalam keadaan suci ini akan menjadi saksi kita. Perbanyak saksi-saksi kebaikan. Begitu juga dengan kemaksiatan. Setiap tempat yang digunakan bermaksiat kepada Allah, itu akan menjadi saksi kita. Yang kedua adalah waktu zaman. Sebagaimana dalam hadis, yunadi kullu yaumin ana yaumun jadidun wa ana alama ta'malu syahidun. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, setiap hari itu mengatakan aku adalah hari yang baru. Aku adalah waktu yang baru, yang setiap detik aku akan menjadi saksi untuk kalian. Saksi untuk kalian. Yang kedua, apa tadi yang pertama? Tempat, yang kedua waktu, yang ketiga lisan. Mulut. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum. Hari di mana lisan kita ini bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Maka nanti bentrok antara kita dengan lisan kita. Lisan lah kok gue nyeksain yang ngono piye. Lisan juga mengatakan, aku tidak bisa ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan Allah. Lisan ini juga akan menjadi saksi. Wal aqdo. Yang keempat adalah anggota tubuh kita juga akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini surat apa? Yasin sing sampean waca setiap Jumat. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan-tangan mereka nanti akan berbicara, kaki-kaki mereka nanti akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Kebaikan akan menjadi saksi kebaikan, keburukan akan menjadi saksi keburukan. Makanya bumi yang di situ digunakan untuk maksiat itu menangis sama Allah. Cara kene ngono sing dinggoni ngupruk kali sari mawon nangis terus bumi. Mulane nek sing sugih-sugih tuku kon pindah. Tuku terus gori salat ben bumi ku ayem. Karena tempat akan menyaksikan, waktu akan menyaksikan, lisan akan menyaksikan, anggota tubuh akan menyaksikan. Yang kelima adalah dua malaikat, Raqib dan Atid. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah punya malaikat-malaikat katibin, malaikat yang mencatat amal kalian. Setiap detik, setiap waktu mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ditulis. Yang ke-6, diwan. Paham diwan? Diwan itu buku catatan amal kita.